Order masuk jam 2 pagi, tapi kamu baru proses paginya. Atau lebih parah lagi, order jalan tapi ternyata rugi. Kalau iya, video ini wajib kamu tonton. Karena di video ini aku bakal kenalin Epic Hub. Sistem yang bikin toko itemku kamu menjadi otomatis, terkontrol, dan online 24 jam. Epic Hub adalah platform otomasi transaksi produk digital yang mengintegrasikan toko kamu dengan berbagai supplier melalui API. Bukan cuma untuk mempercepat transaksi, tapi juga mengamankan profit bisnis kamu. Dengan Epic Hub, kamu mendapatkan transaksi itemku diproses otomatis, update status real time, minim human error, kemudian auto backup ke supplier lain. Artinya, saat supplier utama down, sistem langsung pindah ke supplier cadangan. Hasilnya, toko kamu tetap online 24 jam tanpa perlu standby. Pernah merasa order rame, tapi saldo nggak naik? Di Epic Hub, kamu bisa melihat transaksi yang rugi, mengetahui margin tiap order, dan melakukan evaluasi harga secara lebih cepat. Semua transparan dan tercatat. Kamu juga bisa cek omset per periode, harian, mingguan, bulanan, atau bahkan periode custom. Jadi, keputusan bisnis kamu berdasarkan data. Sekarang, kita masuk ke tutorial singkat cara mengoneksikan toko itemku ke Epic Hub. Pertama, teman-teman masuk Apabila teman-teman sudah masuk ke dalam dashboard Epic Hub, teman-teman pergi ke menu koneksi API. Di sini, teman-teman bisa mengkonfigurasi Telegram untuk fitur notifikasi, kemudian itemku dan DigiFlash. Kita pergi ke menu itemku. Di sini teman-teman memasukkan API key dan API secret key. Teman-teman dapatkan dua kunci ini dari admin itemku. Ini adalah contoh email yang dikirimkan oleh tokoku atau itemku. Ada API key dan secret key. Teman-teman masukkan auto deliver sukses. Di sini satuannya adalah detik. Jadi ketika teman-teman memasukkan contoh 60 detik, maka transaksi akan berhasil secara otomatis dalam 60 detik. Tapi di sini perlu dicatat ya teman-teman, hanya berlaku untuk produk top up. Teman-teman salin webhook URL ini, kemudian teman-teman kirim ke admin itemku. Kemudian untuk konfigurasi webhook itemku tambahan, diharapkan teman-teman menghubungi admin untuk penambahan DNS TXT. Dan infokan nama toko teman-teman ya. Berikutnya kita akan konfigurasi DigiFlash. Di sini teman-teman memasukkan API username, API key, webhook ID, dan webhook secret key. Kita akan pergi ke panel DigiFlash, pergi ke menu atur koneksi pada API, klik tombol atur. Di sini teman-teman salin username, kemudian API key, teman-teman ambil yang production key. Di sini teman-teman masukkan 6 digit kode dari Google Authenticator yang telah disambungkan. Kemudian untuk webhook ID-nya kita salin juga. Apabila sudah, teman-teman bisa simpan perubahan. Untuk webhook URL, teman-teman jangan lupa salin juga dan paste ke dalam pilot URL. Kemudian simpan. Untuk
konfigurasi tambahan lagi, tambahkan IP server kami yaitu 202.10.4346 dan 202.10.4344. Teman-teman bisa salin saja, kemudian paste ke dalam pengaturan dan production IP. Lalu masukkan Google Authenticator lalu simpan. Apabila teman-teman ingin menambahkan supplier tambahan, saat ini tersedia toko voucher. Teman-teman tambahkan secret key, member code, dan signature yang didapatkan dari panel toko voucher. Dan jangan lupa juga untuk konfigurasi tambahannya, tambahkan IP server kami yaitu 202.10.4346 dan 202.10.4344. Kemudian untuk panduan penggunaan koneksi Telegram, teman-teman harus mendownload atau menginstal aplikasi Telegram lalu membuat akun Telegramnya. Kemudian teman-teman kunjungi bot kami di Epic Hop Bot atau teman-teman tinggal klik saja lalu kirim pesan start. Kalau sudah, berikutnya gunakan user info bot untuk mengetahui chat ID akun Telegram kamu ya. Di sini teman-teman bisa start juga. Lalu copy bagian ID-nya. Untuk mengetahui apakah koneksi Telegram berhasil atau tidak, teman-teman bisa klik tombol testing koneksi. Di sini Apikop telah mengirim pesan yaitu berhasil terhubung dengan akun Telegram. By default untuk pengaturan notifikasi, teman-teman harus aktifkan terlebih dahulu untuk mengatur notifikasi yang berhasil atau notifikasi yang gagal. Setelah semua koneksi berhasil, teman-teman kunjungi menu Product Supplier, Product DigiFlash. Teman-teman di sini klik tombol sinkronisasi untuk mendapatkan semua produk DigiFlash. Kemudian untuk produk itemku, teman-teman pergi ke menu etalase produk itemku. Di sini juga teman-teman klik tombol sinkronisasi untuk mendapatkan produk itemku. Sinkronisasi produk itemku telah berhasil. Di sini aku mendapatkan 323 produk itemku. Apabila teman-teman memperbarui atau menambahkan produk di sisi itemku, maka teman-teman wajib melakukan sinkronisasi. Kemudian untuk menghubungkan produk dari sisi itemku ke supplier, teman-teman pergi ke menu etalase produk, kemudian konektivitas supplier. Di sini akan tampil daftar produk itemku beserta dengan konektivitas produk DigiFlash atau toko voucher. Di sini teman-teman cari produk yang ingin dihubungkan. Contoh, di sini akan menghubungkan Garena Free Fire 5 Diamond. Di sini teman-teman tinggal klik daftar produknya, maka otomatis produk akan terhubung ke DigiFlash. Baik, untuk toko voucher di sini kami menyediakan sekitar 11.000 ya. Untuk produk dari toko voucher. Apabila ada produk yang tidak ditemukan, maka diharapkan untuk menghubungi admin untuk diperbarui. Kemudian teman-teman diharapkan untuk mengatur prioritas supplier. Karena kita baru saja mengonfigurasi supplier DigiFlash, maka teman-teman aktifkan prioritas untuk DigiFlash. Dan apabila teman-teman mengaktifkan supplier tambahan yaitu toko voucher, teman-teman tinggal tambahkan aktivitas supplier untuk toko voucher. Nah, di sini karena saya cuma menambahkan DigiFlash, maka tidak bisa untuk menambahkan toko voucher. Apabila DigiFlash diaktifkan sebagai prioritas pertama, maka ketika ada transaksi baru atau transaksi masuk, maka Apikop akan menentukan atau mengirimkan transaksi ke dalam DigiFlash. Dan apabila DigiFlash gagal proses transaksi, maka akan dialihkan ke supplier cadangan,
yaitu toko voucher, berdasarkan pengaturan yang ada di prioritas supplier ini. Di sini teman-teman bisa melihat ringkasan keuangan, yaitu ada omset, kemudian ada fee itemku yang telah dikeluarkan, kemudian profit teman-teman. Di sini teman-teman bisa melihat tren profit dalam bentuk grafis per tanggal. Kemudian di sini teman-teman bisa melihat statistik lagi untuk market versus supplier. Produk itemku ada sekitar 1725 dan untuk DigiFlash 1819. Dan untuk produk yang terhubung ke dalam DigiFlash ada 796. Kemudian untuk yang non-aktif ada 16 produk, kemudian yang cut off tidak ada, dan yang tidak terhubung ada 929. Ini akan diupdate secara real time ketika teman-teman mengoneksikan produk pada menu etalase produk dan konektivitas supplier. Kemudian di sini ada ringkasan DigiFlash berdasarkan status. Di sini teman-teman bisa melihat produk DigiFlash yang aktif ada berapa, kemudian ada yang status off dari sisi buyer, kemudian yang off dari seller ada sekitar 149, kemudian ada yang cut off ada 3.